Menjelang GP Imola yang berlangsung akhir pekan ini, salah satu hal yang sepertinya cukup dinanti adalah update besar pertama yang diluncurkan oleh Mercedes musim ini. Update ini disinyalir akan memberikan improvement terhadap mobil W14 yang problematik, serta diyakini akan membuat sebuah fundamental baru bagi Mercedes dalam mengembangkan mobilnya. Yang menarik adalah, akankah Mercedes merubah bentuk sidepod mereka atau tidak? Konsep Zero Pod yang mereka pertahankan terbukti tidak mampu mengangkat performa W14 dan tidak bisa membuat Mercedes kembali ke papan atas. Kembalinya James Allison ke posisi direktur teknis setidaknya memberikan Mercedes harapan terhadap arah pengembangan mobil yang akan mereka terapkan ke depannya. Tetapi perubahan posisi jabatan krusial ini juga menambah kebingungan Mercedes tentang solusi apa yang harus mereka terapkan ke W14. Sebelumnya, Toto Wolff nampak menyesal dengan mempertahankan konsep Zero Pod dan ingin mengganti konsep mobilnya sesegera mungkin seperti meniru Red Bull misalnya. Bagian underfloor juga sempat dimention oleh sang tim prinsipal dengan mengatakan jika sidepod bukanlah problem utama dari Mercedes dan modifikasi area terowongan underfloor akan berpengaruh signifikan terhadap performa mobil. Kemudian, setelah James Allison comeback, mereka mengklaim jika permasalahan di mobil Mercedes ada di kemampuan handling dan suspensinya. Fokus Mercedes kemudian kembali berganti dengan modifikasi di area suspensi untuk memperbaiki kualitas ride control serta handling mobil. Update suspensi diklaim oleh Toto Wolff akan menjawab pertanyaan, kenapa mobil Mercedes sangat sulit ketika dikemudikan, sesuatu yang ia gambarkan sebagai racun di mobil W14. Dan Mercedes rupanya tidak tanggung-tanggung dalam merombak mobilnya, karena di GP Imola nanti ketiga hal tersebut akan dikeluarkan semua dalam update terbaru. Mulai dari sidepod, floor baru, dan suspensi depan, semua akan Mercedes keluarkan di Imola. Dari segi sidepod, kita tentu sudah tahu jika sempat muncul bocoran desain sidepod ternak lele yang mungkin akan Mercedes pasang di Imola nanti. Meskipun secara bentuk, konsepnya masih sama seperti Zero Pod dengan lekukan yang lebih agresif. Tetapi ini sejalan dengan perkataan Toto Wolff yang ngotot jika memperbaiki sidepod bukanlah jaminan performa Mercedes akan membaik. Sidepod secara desain memang tidak bertujuan untuk menghasilkan downforce, tetapi lebih ke mengatur aliran udara untuk bisa diatur seefisien mungkin, yang dampaknya adalah akan mengoptimalkan downforce serta distribusinya di mobil. Dengan merubah desain sidepod, maka Mercedes harus merubah pemetaan atau mapping aerodinamika di mobilnya, dan ini mustahil dilakukan di era budget cap seperti sekarang. Oleh karena itu, ketimbang merombak total sidepod, maka Mercedes memilih mengalihkan fokus ke area underfloor yang lebih krusial dalam pembentukan downforce. Alpine membuktikan jika dengan update underfloor saja mereka bisa tampil lebih kompetitif di papan tengah, dan peningkatan performanya cukup signifikan, terutama di kualifikasi. Perombakan underfloor di Mercedes akan berfokus ke hubungan antara bagian tengah dengan bagian diffuser untuk memperkuat downforce di belakang mobil. Dalam penerapannya, mereka harus berhati-hati karena jika update yang dilakukan menghasilkan downforce yang terlalu besar, maka itu akan berpengaruh ke kestabilan mobil sampai masalah purposing akan muncul lagi. Mercedes perlu menerapkan beberapa penyesuaian, seperti modifikasi di area permukaan pinggir floor, untuk menghasilkan separasi serta menjaga aliran udara supaya tetap stabil di terowongan. Di GP Azerbaijan, Alpine sempat salah langkah karena update underfloor yang mereka luncurkan ternyata terlalu overpower atau downforce yang dihasilkan terlalu kuat. Ini menyebabkan Esteban Ocon mengalami purposing yang parah dan mereka harus merubah settingan suspensi menjadi lebih keras serta ketinggian mobil untuk mengurangi efeknya. Tetapi setelah mereka menemukan settingan yang pas, Alpine mampu tampil kompetitif di GP Miami. Hal itulah yang harus dicegah oleh Mercedes, dan salah satu langkah yang akan mereka lakukan adalah update di bagian suspensi depan. Area suspensi memang jadi topik hangat belakangan ini, dengan komentar James Allison tentang permasalahan di Mercedes. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Toto Wolff, yang mengatakan kalau memperbaiki suspensi lebih krusial dan lebih penting ketimbang menambah downforce. Yang artinya fokus atau orientasi Mercedes sudah beralih dari downforce di area floor serta sidepod menjadi fokus ke area suspensi untuk kualitas handling serta ride control. Lantas kenapa mereka tiba-tiba fokus ke arah suspensi? Mercedes akan mencoba trik yang dilakukan oleh Red Bull di mobil RB19 mereka. Suspensi Red Bull memang jadi yang terbaik untuk saat ini, terutama jika berbicara soal ride control dan kemampuannya dalam melibas semua karakter aspal sirkuit. Adanya konfigurasi anti-dive dan anti-squat di suspensi mereka, membuat RB19 selalu berada di dalam kondisi yang ideal ketika terjun ke sirkuit.
Anti-dive yang berupa perpanjangan wishbone di suspensi depan berfungsi untuk mencegah transfer berat mobil maju terlalu ke depan ketika mengerem. Kita tahu saat mengerem, maka mobil seakan-akan nungging ke depan. Posisi nungging itu akan membuat sayap depan terlalu menempel ke aspal dan berdampak ke aliran angin yang masuk ke area underfloor, jadi terganggu. Elemen anti-dive akan mencegah hal tersebut terjadi secara aerodinamika dan geometri untuk membuat posisi mobil tetap lurus saat mengerem. Sementara anti-squat di suspensi belakang adalah kebalikannya, yaitu mencegah bagian belakang mobil tertekan atau terkompresi ke bawah saat akselerasi. Anti-squat ini juga berperan sebagai anti-lift dengan mencegah bagian depan mobil terangkat saat akselerasi dan menjaga posisinya tetap stabil saat tancap gas. Efeknya bukan cuma keseimbangan saat keluar tikungan, tetapi top speed yang mereka hasilkan di lurusan juga merupakan peran dari anti-squat dan anti-lift tersebut. Desain suspensi Red Bull ini membuat mereka seolah-olah mempunyai teknologi suspensi aktif seperti Williams tahun 1992, karena kemampuannya untuk menjaga ketinggian mobil saat mengerem dan akselerasi. Bedanya adalah suspensi RB19 bekerja secara geometri dan aerodinamika, bukan bergerak secara aktif. Dan mengingat desain suspensi Red Bull dibuat secara khusus dan spesifik oleh Adrian Newey yang merupakan inovator suspensi aktif dulu, maka kami tidak heran jika mereka bisa mencapai level seperti ini. Dengan kestabilan tersebut, Red Bull bisa menjalankan mobilnya dengan sangat rendah ke aspal sirkuit dan membuat mereka bisa memaksimalkan downforce yang dihasilkan dari elemen underfloor. Inilah yang akan ditiru oleh Mercedes dalam pengembangan mobil mereka ke depannya. Kombinasi kestabilan mobil dari desain suspensi, yang kemudian memperkuat overall downforce di mobil, yang bisa dimaksimalkan ketika melaju di sirkuit. Masalah suspensi memang jadi sesuatu yang membuat Mercedes pusing dengan problem purposing musim lalu, dan mereka dipaksa untuk memakai settingan suspensi yang keras saat balapan. Musim ini mereka jauh lebih baik soal masalah ride control setelah bisa menyelesaikan masalah purposing. Tetapi inkonsistensi performa yang dihasilkan dan handling yang buruk di tikungan lambat serta tajam membuat Mercedes berpikir untuk merombak suspensinya dengan meniru konsep yang dibuat oleh Red Bull. Update di Imola memang tidak akan menjadikan Mercedes jadi mobil yang kencang secara instan. Ini adalah tahap pertama dari proyek evolusi mobil Mercedes. Bukan cuma evolusi W14 saja, tapi mereka menegaskan jika ini adalah rencana development jangka panjang, dan Imola akan membentuk fondasi baru dari seperti apa mobil-mobil Mercedes ke depannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.